Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, di tahun 2025 ini, di tahun-tahun sebelumnya kita banyak ikut Tuhan karena kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Dan hari ini banyak janji Tuhan bukan lagi janji. Banyak janji Tuhan bukan lagi janji, tapi kenyataan Tuhan, tapi fakta Tuhan. Amin. Janji Tuhan, Dia akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Tapi bagi saudara dan saya, itu tidak janji lagi. Itu sudah kenyataan. Karena kuasanya sudah dimanifestasikan oleh Ibu Joyce, Ibu Esther. Kita lihat kesaksian ini. Banyak janji Tuhan bagi banyak orang, tapi tidak lagi menjadi janji bagi saudara dan saya. Ya, kita masih ada janji hidup kekal bersama Yesus. Tapi banyak janji sudah menjadi fakta. Keuangan Bapak Ibu, banyak bukan lagi janji, tapi fakta. Saudara dulu mengharapkan janji Tuhan. Saudara diberkati keuangannya. Tapi saudara sudah alami fakta-fakta Tuhan. Saudara sudah diberkati. Jadi kita beritakan Injil bukan lagi janji kosong, tetapi kita sampaikan fakta dan kenyataan. Kita diberkati, kita disembuhkan, itu sudah fakta. Kita disembuhkan bukan hanya janji, bukan hanya janji bilur-bilurnya, aku sembuh, tapi itu jadi fakta. Tapi apakah kita melihat 2025 ini menjadi sebuah tuaian terbesar yang kita alami? Waktu kita percaya, itu tidak lagi janji. Kita akan lihat kenyataan, akan lihat fakta. Kita diberi kesehatan, kita diberkati. Kita akan lihat bukan lagi janji, tapi fakta. Bapak Ibu ingat satu pesan yang luar biasa. 88, Matius pasal 8, ayat 8. Seorang perwira berkata, katakan sepatah kata saja. Waktu Tuhan berkata kepada saudara dan saya, sepatah kata saja. Pergi, jadikanlah segala bangsa murid Yesus. Cukup Bapak Ibu. Saya tidak perlu motivasi. Saya tidak perlu KKR. Saya tidak butuh seminar. Sepatah kata saja. Dia berkata, pergi, jadikan segala bangsa murid Yesus. Setiap hari akan jangkau jiwa. Cukup satu patah kata saja. Jangan jadi orang bebal. Diomong berulang-ulang-ulang. Tidak pernah taat. Setiap kemenangan harus kita tindak lanjuti setiap hari. Hari ini, ranjangmu rapi, bersih. Itu bukan kebetulan. Saudara harus buat keputusan untuk bersihkan ranjangmu setiap hari. Hari ini, saudara jangkau jiwa. Itu bukan kebetulan. Saudara cukup satu patah kata yang pernah Yesus sampaikan. Pergi jadikan segala bangsa murid Yesus. Saudara tidak perlu KKR berulang-ulang. Seminar, retret berulang. Nggak butuh itu. Tidak perlu. Sepatah kata saja. 2025. Kita akan jungkir balikan dunia. Kita akan menangkan dunia. Sepatah kata saja. Setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku Yesus Tuhan. Ini adalah kebangunan rohani terbesar di tangan saudara dan saya. Di tangan saudara dan saya. Apakah kita taat seperti perwira itu yang tidak bebal? Satu perkataan Tuhan cukup. Kita akan membawa segala bangsa pada Yesus. Kita tidak sampaikan janji-janji.
janji-janji kosong. Saya beritakan fakta. Saya beritakan kenyataan. Hidup saya sudah dirubahkan. Hidup saya sudah transform. Hidup saya sudah dibawa dari kemuliaan ke kemuliaan. Saya sudah diberkati dari berkat ke berkat. Saya sudah diubahkan dari hikmat ke hikmat. Itu fakta. Itu kenyataan. Dan itu sudah saya lihat. Saudara juga lihat. Sehingga cukup satu kata kata. Indonesia harus ditumbuhkan di dalam nama Yesus. Pemimpin Indonesia harus ditaklukkan di bawah nama Yesus. Dunia harus kita tundukkan, menjadikan segala bangsa, segala dunia, murid Yesus. Kalau Bapak Ibu setuju, katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.